Baik Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini guru kita hadir, Pak Dr. Kiai Nahdlatul Zaman Hussein. Nah, silakan Pak Kiai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa washabihi ajmain amma ba'du. Jadi pertama-tama kita kalau bicara produk halal itu tidak lepas dari sistem sertifikasi. Jadi ada sistem sertifikasi yang melekat dengan produk halal. Karena menyatakan halal itu melalui sertifikasi. Jadi kalau Majelis Ulama dulu waktu almarhum abah saya jadi ketua komisi fatwa, itu merumuskan begini. Setiap makanan minuman, obat-obatan komersil yang tidak jelas asal usulnya dan sudah bersentuhan dengan teknologi, itu statusnya subhat. Nah, subhat ini harus diperjelas. Jangan nanti orang bilang, oh dia subhat, kita tinggalkan. Karena memang Nabi mengatakan, kalau bertemu dengan subhat, ya tinggalkan, takut jatuh pada yang haram. Tapi kalau dalam sistem makanan minuman bisnis, kita semuanya mengupayakan, tinggalkan produk ini, berarti kita sama juga memboikot. Umat Islam tidak boleh memboikot. Nah, oleh itu kita perjelas, dia halal atau haram ini. Nah, dalam hadisnya itu mengatakan bahwa yang tahu tentang dia itu statusnya itu dari subhat itu adalah para ulama. Oleh karena itu para ulama meminta supaya jelas yang subhat ini harus jelas. Nah, di dalam hal ini ulama yang berperanan menentukan halal atau haramnya. Karena subhat itu kalau menurut almarhum bukan hukum, itu keadaan aja. Jadi harus diperjelas statusnya, hukumnya halal atau haram. Itu yang pertama yang harus kita pahami dulu. Oleh karena itu Majelis Ulama dulu waktu saya jadi Direktur EPPOM, kita nggak berani kalau ada warung makanan jual tidak mengambil sertifikat halal, kita bisa mengklaim itu tidak halal atau haram. Tidak berani kita. Kita hanya mengatakan ya memang dia belum dapat sertifikat, ya kita menganggapnya subhat saja. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu Majelis Ulama buat sistem waktu itu adalah bagaimana melakukan sertifikasi. Nah kalau sertifikasi ini para ulama dalam bergabung dengan komisi fatwa itu memberikan tauliyahnya, memberikan wakalahnya, mewakil kepada auditor. Jadi auditor itu adalah wakil dari ulama untuk memeriksa. Dan sekaligus dia diminta menjadi saksi proses produksi di tempat berlangsung itu seperti apa. Jadi dia harus melapor kepada ulama nanti. Jadi dia menjadi wakil ulama untuk memeriksa dan juga menjadi saksi untuk ulama. Ada dua fungsi. Jadi kalau dia berdosa, bohong, dia saksi yang pembohong, saksi yang berdusta. Gitu ya. Kalau dia tidak diberikan hak mewakili ulama, dia tidak periksa dengan baik, dengan benar, dia nggak amanah. Nah jadi sebenarnya komisi fatwa itu mengatakan kami ini dapat informasi dari auditor. Kalau auditor melaporkannya berdosa dan salah, hukumnya bisa salah kan jadinya. Nah, yang paling banyak menanggung ya si auditor ini. Nah, ini seperti itulah. Nah, lalu karena itulah harus diisbat. Karena dia tadi statusnya subhat, harus dinyatakan oleh ulama bahwa dia itu halal atau haram. Maka keputusan komisi fatwa mengatakan dia halal itu harus diambil oleh dalam suatu sidang rapat. Nah, jadi tidak oleh individual, tapi jama'i yang memutuskan. Jadi melihat semua pertimbangan. Jadi laporan dari auditor, ya, jadi sebagai saksi dan sebagai wakil itu dijawab, diterjemahkan, diputuskan, diisbat oleh para ulama menjadi halal atau haram. Nah, kalau dia halal, maka keluarlah sertifikat halal. Apa itu sertifikat halal? Adalah fatwa tertulis yang menyatakan status kehalalan suatu produk. Jadi sertifikat halal itu kalau definisinya Majelis Ulama adalah fatwa tertulis. Nah, tadi karena itu, tadi diisbatkan oleh sidang, lalu dinyatakan dalam bentuk. Nah, lalu kalau ada lagi logo halal. Logo halal itu adalah tanda bahwa suatu produk itu memiliki sertifikat halal. Jadi logo halal itu tidak menyatakan kehalalan, dia hanya tanda aja. Alat informasi aja, dia memiliki sertifikat halal. Nah, jadi itu basicnya. Karena ini adalah hukum ekonomi syariah, ini harus dipahami. Ya, nggak semua orang bisa memahami
tentang masalah ini. Ya, jadi halal itu dan haram itu adalah hukum. Nah, sekarang mengapa kita mengatakan halal atau haram? Karena benda itu suci atau najis. Nah, di sini juga banyak kekeliruan. Jadi, kalau babi itu najis, darah itu najis, bangkai itu najis, ayam atau sapi yang dipotong karena untuk persembahan, karena dengan menyebut nama lain selain Allah, dia jatuhnya najis. Kalau najis, maka dia haram untuk dimakan. Kalau dia suci, maka dia halal untuk dimakan. Jadi statusnya barang-barang tadi itu najis. Karena kalau halal itu berkaitan dengan perbuatan. Jadi perbuatan memakan najis itu haram. Perbuatan memakan benda yang suci itu halal. Nah, tetapi masyarakat awam lebih senang mengatakan itu namanya produk halal, makanan halal. Nah, begitu kan? Nah, itu artinya makanan yang tidak najis yang boleh dimakan. Itu maksudnya begitu. Ya, jadi trennya seperti itu, produk halal, makanan halal. Oleh karena itu sering terjadi orang ribut dengan uang halal dan uang haram. Kalau uang dari konvensional itu, uang haram, bertemu dengan uang halal di ATM, bagaimana ini? Karena dulu Bank Muamalat dengan Bank BCA itu ATM-nya sama itu, karena Bank Muamalat menggunakan ATM BCA gitu. Orang ribut. Sehingga Pak Riawan Amin bertanya ke saya, bagaimana Pak Nadra sebagai dirut itu? Saya menjawabnya. Ya. Jadi saya bilang, kalau produk halal itu haramnya itu lizatihi, karena najis tadi. Nah, kalau yang banyak di ekonomi ini haramnya ini adalah dikoirihi, bukan karena lizatihi. Jadi uang itu kalau dia haram hasil dari ligoirihi, bukan lizatihi. Karena uang itu hanya alat tukar. Jadi dia bendanya tidak najis. Jadi uang hasil judi kalau ditukar real laku, gitu ya. Jadi kalau dia bertemu di ATM ditumpuk, dia tidak mutanajis karena dia tidak najis. Tapi kalau kita punya daging sapi dengan daging babi, lalu ditaruh di satu bejana air, dia bercampur, jadi mutanajis. Jadi ada teman saya bilang, saya pernah dihidangkan makanan oleh orang satu suku di Kalimantan. Dia bilang, Bapak kan orang Islam tidak makan daging babi kan? Ya nggak apa-apa. Nah, kami sudah rebus ini. Dia bilang daging sapi. Nah, tapi rebusnya sama-sama daging babi. Nah, pusing teman saya kan. Bagaimana menerangkan bahwa ini sudah mutanajis kan? Ya, itu kan. Nah, jadi ini basic yang mahasiswa hukum ekonomi syariah harus mengetahui itu. Nah, oleh karena itu dalam sistem sertifikasi yang paling dilakukan oleh auditor itu yang pertama melakukan penelusuran terhadap bahan baku asal usul. Jadi kalau sekarang ini contohnya ada kerupuk. Kerupuk itu satunya subhat sebenarnya. Kenapa? Kerupuk itu bahan bakunya apa coba? Harus diperiksa itu. Ada yang dari ubi, ada yang dari terigu, ada yang pakai bumbu, dan ada juga dikasih vetsin, dikasih supaya perasa yang enak segala macam. Nah, itu oleh auditor diperiksa, ditelusuri, namanya traceability. Apa sumber-sumbernya, ingredients-nya itu? Diperiksa semua. Nah, ada orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak menelusuri itu? Ya menelusuri itu sampai ke asal-usulnya. Kalau di situ ada unsur ayamnya, chickennya, ya diikuti sampai RPH-nya. RPH-nya ini motongnya halal apa enggak cara motongnya? Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita makan lemper, seolah-olah kan halal lemper. Tapi bagi orang yang dimulai nanti dulu, di situ ada unsur hewaninya. Apa betul jadi potong? Nah, kita lihat di pasar-pasar itu, banyak orang motong ayam, dia potongnya tidak 4 saluran yang harus dipotong. Arterinya, venanya, saluran makanannya, saluran kerongkongan. Oleh karena itu, belum lagi baru dipotong sedikit, dia sudah lempar di air panas. Jadi matinya itu kena air panas, jadi bangkai.
Nah, oleh karena itu restoran Padang nggak mau mengerti itu. Kalau kita bilang Bapak harus disertifikasi restoran Padang. Kenapa harus sertifikasi? Saya pakai ayam, saya pakai sapi beli, nah itu masalahnya. Waktu beli di RPH-nya tuh betul nggak motongnya. Memang bumbu-bumbu Minang itu semuanya dari bumbu asli Republik Indonesia. Semuanya asli dari Minang sana. Tapi dagingnya dan lain. Begitu juga dengan kerupuk kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu yang paling enak itu dan bersih penampilannya itu kerupuk kulit dari babi. Nah, ditambah lagi sekarang kalau kerupuk kulit itu dari kerbau, kerbaunya dari mana? Kalau dari Sumatera Barat aman kita. Tapi kalau dari yang memang di situ ada acara adat untuk apa? Nah, ini potong seperti apa? Nah, ini juga menjadi persoalan di kita, ya, karena auditor ini harus sampai menelusuri sampai seperti itu. Nah, jadi di awal-awal keluarnya sertifikat halal itu sangat sulit, sulit sekali. Karena apa? Karena masyarakat belum paham, belum mengerti. Nah, akhirnya ambil jalan tengah. Asal pemotongnya itu dilatih oleh masjid, oleh apa namanya juleha, juru sembelih, ya, juru sembelih hewan. Nah itu dia boleh atau dilatih khusus oleh MUI dan lain. Tapi ada persoalan juga di pemotongan itu. Untuk sapi, karena sapi itu besar, di luar negeri sapi itu bisa ngamuk kalau mau dipotong. Dia tahu dia mau dipotong. Di Indonesia juga begitu. Dia tahu dia suka potong, dia melawan. Dan kita pernah lihat kan, kalau hari korban itu ada sapi yang melawan itu, ya kan? Nah, di situ di luar negeri dipakai stunning. Stunning itu dipingsankan. Memang fatwa Majelis Ulama tahun 75 zaman Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa boleh dipingsankan sepanjang bisa hidup kembali dan tidak merusak organ yang ada. Nyatanya banyak yang dipingsankan tidak bisa hidup kembali, tidak lagi siuman dia, mati dia sampai kalau didiamkan. Nah ini hal-hal seperti ini memang harus diperiksa. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa kita bicara produk halal tidak lepas dari sistem sertifikasi halal. Nah, yang jadi masalah di luar negeri banyak orang membuat lembaga sertifikasi hanya untuk orientasi bisnis. Kebetulan itu saudara-saudara kita kaum migran yang dari Suriah, yang dari Pakistan, ya, dari India. Mereka ada di Kanada, di Amerika, di Eropa. Mereka tuh kaum migran. Mereka buat itu. Nah, kesulitannya mereka tidak punya ulama. Mereka mencoba juga mengumpulkan ulama kaum migran juga. Ilmunya terbatas. Akhirnya saling berdebat, nggak selesai. Nah, akhirnya mereka ngadu ke MUI. Fatwa-fatwa MUI itu menjadi standar mereka. Jadi di zaman saya dulu jadi DPPOM, saya banyak melatih di lembaga di luar negeri itu supaya mereka paham fatwa Majelis Ulama dan bagaimana cara mengaudit. Karena mereka itu sebenarnya nggak punya ilmunya, nggak belajar dengan teknologi pangan bagi kimia itu. Mereka hanya baru taraf di tukang potong semua. Sehingga mereka masuk ke industri segala macam tuh main kira-kira aja. Akhirnya mengatakan halal. Nah itu kan bahaya. Masuk ke Indonesia begitu ya. Nah mereka punya stempel. Nah itu sekilas mungkin kepada saudara sekalian bahwa produk halal ini tidak bisa lepas dari sistem sertifikasi. Nah, sekarang ini Majelis Ulama sudah tidak lagi berperanan sebagai lembaga sertifikasi. Di Majelis Ulama itu ada dua kaki. Satu kakinya lembaga auditornya disebut LPPOM, satu lagi adalah Komisi Fatwa. Sekarang lembaga sertifikasi diambil oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu Kementerian Agama. Lalu kaki dia juga dua. Yang satu namanya LPH, Lembaga Pemisah Halal. Ini dibuka seluas-luasnya. Tidak hanya MUI, tidak hanya LPPOM. Tapi baru sampai sekarang baru ada 3 yang diakui. LPPOM, Sukovindo, dan Survei Riset Indonesia. Jadi baru 3. Nah, sementara untuk menentukan halalnya tetap oleh Komisi Fatwa, isbat halalnya. Nah, ini pun juga sudah mau digoyang juga supaya tanpa harus Majelis Ulama, hanya di Kementerian Agama saja. Jadi bukan ulama yang menentukan. Nah, MUI bertahan mati-matian. Karena apa? Hilang nilai ruh dari hukum Islam hilang. Kalau sampai yang menentukan itu orang akademisi. Oleh karena itu saya dulu di BPOM melarang sekali orang auditor halal
auditor halal mengatakan ini halal ini haram. Saya marah. Itu pesan abah saya begitu. Tidak boleh mengatakan halal haram. Yang menyatakan halal hanya otoritas Komisi Fatwa. Nah, ini penting diketahui oleh saudara-saudara kalian kalau kita bicara produk halal, bahwa halal itu hukum. Ada proses untuk status hukum itu. Isbatnya seperti itu. Saya pikir ini pengantar saya. Kalau mau ada bertanya silakan. Ya, banyak hal lain yang saya bisa jelaskan, tapi karena ini terbatas ada yang mau presentasi. Tapi basic dasarnya dulu yang perlu saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan, nggak apa-apa, kita silakan bertanya sama guru kita tentang produk halal ini. Nah, guru kita ini luar biasa, memang keahlian beliau ini di bidang produk halal ini. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur LPP MUI dan Masya Allah luar biasa. Beliau juga di IPB. Nah, jadi tapi beliau kiai yang Masya Allah luar biasa. Jadi ini perpaduan yang menarik bagi saya, guru kita hari ini nih. Jadi beliau adalah merupakan putra pendiri IIKI, adiknya guru kita Bu Emma, ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu menarik yang di terakhir yang disampaikan oleh guru kita Pak Dr. Nadra, tentang bagaimana kemudian bergesernya dari peran MUI kemudian bergeser kepada BPJH, ya sekarang BPJH. Ya, silakan.